Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang hukum gravitasi Newton untuk bagian kedua, di mana pada pertemuan kita kali ini kita akan fokus membahas untuk materi kuat medan gravitasi dan penentuan percepatan gravitasi pada dua planet. Materi ini merupakan materi kelas 10 SMA. Untuk lebih jelasnya perhatikan terus video dari channel Fisika Sapri. Baik, kita masuk konsep yang pertama tentang kuat medan gravitasi pada ketinggian di atas planet. Jadi kita bisa lihat ada tiga posisi benda, di mana di pusat bumi, kemudian di permukaan bumi, dan di atas permukaan bumi. Di permukaan bumi pas di kulit bumi itu kita kasih kode A, kemudian di atas permukaan bumi lagi kita kasih pada ketinggian ini pada ketinggian H kita kasih kode B, di mana jarak dari pusat bumi ke permukaan bumi sejauh R, berarti jarak dari ketinggian B ke pusat bumi itu sebesar R tambah H. Kira-kira berapa kuat medan gravitasi pada ketinggian benda tersebut? Nah, untuk menentukan nilai percepatan gravitasi di titik B dengan A, kita gunakan rumus perbandingan. Jadi, kuat medan gravitasi di titik B, di titik sini, itu sebesar G kali M per RB pangkat 2. Kemudian, kuat medan gravitasi di permukaan bumi, pas di permukaan bumi, G kali M per RA pangkat 2. Nah, kebetulan G-nya sama ini, M-nya juga sama, berarti tinggal kita ganti saja RA pangkat 2 per RB pangkat 2. Atau pangkat 2-nya kita kasih keluar, RA per RB pangkat 2. Nah, kita ganti R-nya berapa? Jarak dari A-nya itu kita ganti dengan R. Kemudian jarak dari B itu adalah R tambah H pangkat 2. Jadi untuk GB adalah percepatan gravitasi pada ketinggian H, ini pada titik B ya. Sedangkan GA sama dengan percepatan gravitasi pas tepat di permukaan bumi, GA. Sedangkan R adalah jari-jari bumi. Baik, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat pada contoh soal berikut ini. Hitunglah percepatan gravitasi pada ketinggian 1 km, pada ketinggian 100 km, dan pada ketinggian 1000 km di atas permukaan bumi, di mana kita anggap bahwa bumi berbentuk bola seragam dengan jari-jari 6370 km, dan percepatan gravitasinya pas tepat di permukaan bumi itu sebesar 9,8 meter per sekon pangkat 2. Yang pertama, penyelesaian untuk ketinggian sekitar 1 km di atas permukaan bumi. Kita gunakan persamaannya GB. Jadi ini GB percepatan gravitasi pada ketinggian ya, pada ketinggian 1 kilo misalnya. Kita masukkan R per R tambah H pangkat 2 kali gravitasi di permukaan bumi GA. R-nya adalah jari-jari bumi 6370. Kemudian R-nya di bawah lagi 6370 tambah 1. Ini H-nya adalah 1 kilo ya. Pangkat 2 dikali 9,8. Jadi selesaikan dalam kurung itu. Jadi nilainya itu sekitar tepat 9,8 juga. Jadi 6370 per 6371 pangkat 2 dikali 9,8 dapat 9,8 meter per sekon pangkat 2. Ini untuk pada ketinggian 1 km. Selanjutnya untuk ketinggian 10 km, kita kembali masukkan persamaannya. GB sama dengan R per R tambah H pangkat 2 kali GA. R-nya kita masukkan 6370. Kemudian R-nya di bawah 6300 tambah 10, hanya 10 kilo. Pangkat 2 kali 9,8. Itu sekitar 9,77. Jadi 6370 per 6380 pangkat 2 dikali 9,8. Itu sebesar 9,77 meter per sekon pangkat 2. Selanjutnya pada ketinggian 1000 km di atas permukaan bumi. Kembali kita masukkan persamaannya R per R tambah H pangkat 2 kali GA, gravitasi di permukaan bumi.
Ini berarti GB sama dengan 6370 per 6370 tambah hanya 1000 pangkat 2 kali 9,8, yaitu sebesar, jadi ini dapatnya dari 6370 per 7370 tambah 1000 ya, 7370 pangkat 2 dikali 9,8, itu hasilnya adalah 7,32. Jadi dari data ini bisa kita lihat bahwa ternyata semakin ke atas, jadi tepat di permukaan bumi 9,8, naik 10 kilo berkurang menjadi 9,7, naik 1000 kilo di atas permukaan bumi tinggal 7,32 meter per sekon pangkat 2. Jadi semakin tinggi dari permukaan bumi maka semakin berkurang percepatan gravitasinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep yang berikutnya adalah perbandingan percepatan gravitasi pada dua buah planet. Nah, kita ketahui bahwa percepatan gravitasi untuk benda-benda yang bermassa seperti planet atau benda langit lainnya ditentukan oleh massa dan jari-jari benda tersebut. Nah, di dalam tata surya terdapat 8 planet yang memiliki massa dan jari-jari yang berbeda. Dengan adanya massa dan jari-jari yang berbeda, maka secara otomatis pasti percepatan gravitasi pada setiap planet juga pasti akan berbeda. Nah, misalnya apabila terdapat planet dengan massa MA dan MB, maksudnya planet A dan B ya, dengan massa MA dan MB dengan jari-jari RA dan RB, maka kita bisa ketahui perbandingan percepatan gravitasi antara planet A dan planet B adalah sebagai berikut. Ini GA per GB sama dengan ini kuat medan gravitasinya pada planet A, GMA per RA pangkat 2. Sedangkan kuat medan gravitasi pada planet B, GMB per RB pangkat 2. Ini kebetulan G-nya sama. Yang membedakan MA-nya MA per MB. Kita balik ini RB pangkat 2 per RA pangkat 2. Berarti MA per MB kali RB per RA pangkat 2. Pangkat 2 nya kita kasih keluar ya. Oke, jadi inilah perbandingan percepatan gravitasi pada planet A dan planet B. Contoh soal, bisa kita lihat contoh soalnya. Batu ditimbang di permukaan bumi memiliki berat sebesar 18 Newton. Nah, apabila batu tersebut dibawa ke sebuah planet yang memiliki massa 12 kali dari massa bumi dan berjari-jari 3 kali dari jari-jari bumi. Kira-kira berapakah berat batu tersebut? Nah, penyelesaiannya diketahui beratnya batu di bumi sebesar 18 Newton. Kemudian massa planetnya adalah 12 kali massa bumi. 12 MB ya, 12 kali massa bumi. Kemudian jari-jari planet 3 kali jari-jari bumi, 3 RB. Berapa kira-kira massa batu tersebut di planet? WP ya. Nah, kita gunakan persamaannya. WP per WB sama dengan GP per GB. Jadi yang tadi kita dapat ini persamaan ini tadi. Ini tadi. Ini. GP per GB sama dengan MP per MB, RB per RP pangkat 2. Massa planet, massa bumi, jari-jari bumi, jari-jari planet. Jadi ini planet P, ini bumi ya. Nah, kenapa W-nya sama dengan G? Karena W itu kan persamaannya W sama dengan M kali G. W sama dengan M kali G. Jadi W-nya sebanding dengan G-nya. W-nya sebanding dengan G-nya. Jadi massanya yang tetap. Jadi massa itu walaupun dibawa di mana tetap pasti massanya. Yang berbeda adalah G-nya. Makanya W-nya sebanding dengan G. Sekarang kita masukkan persamaannya WP per WB, GP per GB. Nah, MP yang berapa? MP-nya 12 MB. Kemudian MB-nya tetap, massa buminya. Kemudian RB-nya jari-jari bumi tetap. Jari-jari planet adalah 3 kali jari-jari bumi. Ini kita ganti dengan 3 kali jari bumi pangkat 2. Maka ini secara otomatis hilang, habis. Ini juga habis. Ini juga habis. Berarti WP per WB-nya 18 ya. Ada 18. Kita masukkan 18. Nah, ini 12 tetap. 12 tetap. 3
3/2 adalah 9. Oke. Tinggal kita kalikan WP sama dengan 12/3 atau 12/9 atau 4/3 ya. Kita perkecil masing-masing bagi 3. Jadi 12/9 sama dengan 4/3 kali 18 sama dengan 24 Newton. Jadi berat batu tersebut di bumi sebesar 18 Newton, tapi kalau dibawa ke planet yang memiliki massa 12 kali massa bumi dan jari-jarinya 3 kali dari jari bumi, maka batu itu akan memiliki berat sekitar 24 Newton. Jadi berat batu tersebut ketika ditimbang di planet tersebut itu sebesar 24 Newton. Selanjutnya kita masuk ke energi potensial gravitasi. Apa itu energi potensial gravitasi? Jadi energi potensial gravitasi adalah energi potensial suatu benda yang disebabkan oleh kedudukan benda tersebut terhadap gravitasi bumi. Nah, di mana setiap benda yang berada dalam bidang gravitasi pasti akan memiliki energi potensial gravitasi. Berapa besarnya energi potensial gravitasi? Nah, ini besarnya bergantung pada massa yang terletak pada jarak dari pusat planet itu sebesar energi potensialnya sama dengan minus G M kali M kecil per R. Jadi NP-nya adalah energi potensial gravitasi, kemudian M-nya adalah massa planet, kemudian M kecilnya adalah massa benda. Jadi ini bedakan ini massa planet dengan massa benda. Kemudian R-nya adalah jarak pusat benda ke pusat planet. Nah, dari persamaan di atas ada muncul tanda minus. Bernilai energi potensialnya bernilai negatif. Itu artinya untuk memindahkan benda dari posisi tertentu ke posisi lain yang jaraknya lebih jauh dari pusat planet diperlukan sejumlah energi. Makanya butuh energi sehingga nilainya adalah minus. Baik, untuk lebih jelasnya tentang energi potensial gravitasi, bisa kita lihat contoh soal berikut ini. Bumi memiliki jari-jari 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Dan massanya 6 kali 10 pangkat 24 kg. Hitunglah energi potensial gravitasi sebuah benda yang bermassa 1 kilo di permukaan bumi. Massanya 1 kilo tepat di permukaan bumi. Penyelesaiannya, R-nya adalah jari-jari bumi ya. 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Kemudian massa bumi adalah 6 kali 10 pangkat 24 kg. Kemudian massa bendanya adalah 1 kilo. Kira-kira berapa energi potensialnya? Energi potensial gravitasi sama dengan minus G kali M massa planet kali massa bumi, massa benda ya, massa planet kali massa benda per R. Kita masukkan G-nya minus 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Massa planetnya, massa bumi adalah 6 kali 10 pangkat 24, kemudian massa bendanya adalah 1. Per jari-jari bumi 6,4 kali 10 pangkat 6. Jadi ini tetap ya, tinggal kita kalikan saja 6,67 kali 6 dapat minus 40,02. Ini pangkatnya tetap 24 dikurang 11 dapat 13. Kemudian di bawah pangkat 6 per 6,4 kali 10 pangkat 6. Jadi kita bagikan saja 40,02 dibagi 6,4 itu sebesar 6,25. 13 pangkatnya kita kurangi saja, pangkatnya 13 kurang 6 dapat pangkat 7. Jadi energi potensial gravitasinya itu sebesar minus 6,25 kali 10 pangkat 7 Joule. Jadi besarnya energi potensial benda tersebut itu sebesar minus 6,25 kali 10 pangkat 7 Joule. Oke, saya kira itulah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Ridho mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.